Praise the Lord, because He is good all the time. God's grace is always new to us. Now, let's come, praise, worship, listen to His word. Sadrah, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api. Tuhan menyertai. Ayat hafalan kita pada minggu ini terambil dari Psalm 86 verse 12. I will praise you, Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. We want to listen the words of God. Everybody fold your hand, close your eyes, and let us pray. Our Father in heaven, thank you. We can still listen to your word. Teach us. We can understand the truth of your word and can do it in our daily life. Also bless your servant who will preach the word of God. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Selamat pagi semuanya. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini diambil dari Daniel 3 dan tema firman Tuhan hari ini yaitu peristiwa penyelamatan. Raja Babilonia Nebukadnezar, dia membuat sebuah patung emas dan patung itu berukuran raksasa. Patung itu luar biasa besarnya. Dan patung itu adalah patung yang paling besar di dunia. Raja itu memberikan perintah supaya setiap orang harus menyembah dewanya. Dan itu dia lakukan supaya semua orang tahu bahwa dia adalah raja yang paling hebat di dunia ini. Dan pejabat kerajaan pun mereka menyampaikan kepada seluruh rakyat, dengarkanlah perintah raja. Semua bangsa di bumi harus sujud menyembah patung ini. Dan jika kalian mendengar bunyi trompet, seruling, dan tambur, berlututlah menyembah patung ini. Dan ini adalah perintah Raja Nebukadnezar. Dan barang siapa yang tidak melakukan perintah raja, dia akan dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan semua orang yang ada di kerajaan itu, mereka patuh, taat kepada perintah raja. Kecuali Mesak, Sadrah, dan Abednego. Ketiga orang ini adalah
orang-orang Israel dalam pembuangan. Mereka pun mengatakan, "Kami tidak akan menyembah patung itu. Kami tidak akan menyembah patung itu. Karena kami hanya boleh menyembah Tuhan Allah Israel." Ketika Nebukadnezar mendengarkan berita itu, ada 3 orang yang tidak menyembah dewanya. Dia sangat marah dan dia memerintahkan untuk membawa orang-orang yang tidak taat kepada dia, membawa pengkhianat itu kepadanya. Dan tentu saja ketiga pemuda itu mereka datang menghadap raja. Tetapi saat mereka datang, mereka terlihat sangat tenang, penuh dengan keyakinan. Dan raja yang melihat sikap mereka yang begitu tenang, raja pun dia heran dan berkata, "Apakah benar kalian tidak mau sujud menyembah patung itu? Dan aku akan memberikan kamu kesempatan terakhir. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk sujud menyembah patung itu." Dan tentu saja waktu mengucapkan itu, suara Nebukadnezar dia penuh dengan kebencian. Ayo, berdoalah di hadapan patung emas itu. Sekali lagi katakan, ayo berdoalah di hadapan patung emas itu. Jika kamu tidak berdoa di hadapan patung emas itu, dan saat mengucapkan itu, wajah Nebukadnezar memerah, matanya melotot. Dan Raja Nebukadnezar, suaranya pun penuh dengan kebencian. "Kalau kalian tidak melakukan itu, maka kamu akan kulemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Dan kita akan lihat Tuhan mana yang akan menyelamatkan kalian. Tuhan kami yang akan menyelamatkan kami. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menjawab Nebukadnezar, "Tuhan kami yang akan menyelamatkan kami." Ayo, berdoalah di hadapan patung emas itu. Sekali lagi katakan, ayo berdoalah di hadapan patung emas itu. Jika kamu tidak berdoa di hadapan patung emas itu, dan saat mengucapkan itu, wajah Nebukadnezar memerah, matanya melotot. Dan Raja Nebukadnezar, suaranya pun penuh dengan kebencian. "Kalau kalian tidak melakukan itu, maka kamu akan kulemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Dan kita akan lihat Tuhan mana yang akan menyelamatkan kalian. Tuhan kami yang akan menyelamatkan kami. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka menjawab Nebukadnezar, "Tuhan kami yang akan menyelamatkan kami. Kami tidak membutuhkan perlindungan dari Tuanku Raja. Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Bahkan seandainya kami tidak diselamatkan Tuhan, kami tidak akan pernah sujud menyembah patung emas itu." Nyalakan perapian itu 7 kali lebih panas dan bakar mereka sampai mati, teriak Nebukadnezar. Dan dengan senyum yang kejam, Nebukadnezar mengawasi ketiga pemuda pemberani itu. Dengan kedua tangan dan kaki yang terikat, mereka dijebloskan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan di tengah membaranya api, tiba-tiba raja berdiri keheranan. "Apa itu? Aku melihat ada 4 orang. Hah? 4 orang, tuanku? Bukankah
Bukankah aku tadi melemparkan 3 orang? Lalu siapa orang keempat yang sedang berjalan di perapian itu? Penglihatan mereka tidak salah. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berjalan dalam api. Mereka berjalan dengan tenang tanpa terbakar sedikit pun. Dan bersama mereka tampak seseorang yang bersinar-sinar lebih terang dari api. Dan dengan cepat-cepat Nebukadnezar dia memanggil keluar 3 pemuda itu dari dalam perapian. Dia pun berteriak, "Keluarlah, hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Keluarlah." Lalu ketiga pemuda itu pun keluar. Mereka semua melihat tidak sehelai rambut pun yang ada terbakar. Dan orang-orang yang ada di sana yang melihat kejadian itu bahkan tidak mencium bau asap. Dan Raja Nebukadnezar dia pun berteriak, "Terpujilah Tuhan Allah, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengirim malaikatnya dan melepaskan hambanya." Dia pun berteriak, mereka percaya kepada Tuhan mereka dan mereka tidak taat kepada Nebukadnezar. Mereka bahkan rela mau memberikan nyawanya untuk Tuhan mereka. Dan setelah itu Nebukadnezar dia memerintahkan agar setiap orang di negeri itu menghormati Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan sang raja pun memberikan jabatan kepada mereka bertiga. Dan bukan main-main, jabatan yang paling penting di kerajaan Babilonia. Anak-anak, dari cerita hari ini kita belajar, kita mendengar dan melihat siapakah yang telah menyelamatkan mereka dari bara api yang menyala-nyala itu. Tuhan sendiri. Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Engkau yang telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang rela mati untuk kami. Sungguh Tuhan, itu adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk terus percaya, mencintai Tuhan, dan hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa di tahun 2022 ini, kiranya kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami semakin percaya dan hanya menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan hidup kami, perjalanan hidup kami sepanjang tahun-tahun yang Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan yang memberkati kegiatan kami dan pembelajaran hari ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Ampuni ya Tuhan segala dosa kami yang kami lakukan supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.